Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini di pagi yang begitu cerah. Kita berjumpa lagi dalam acara Ulumul Quran bersama Ustaz Husein Alatas dan Ustaz Otong Surasman. Kali ini kita akan mengambil tema hubungan agama, budaya, dan akhlak. Sebagai pengantar nanti Ustaz Otong yang akan mengantarkan, dan acara ini juga dirilai ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasal di Palembang, Radio Rasil Mercy di Yogyakarta, dan Radio Komunitas di Bondowoso, juga Radio Almas di Magelang. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh Ustaz Husein Hasan dari Al-Quran. Baik, sebagai pengantar akan disampaikan oleh Ustaz Otong Surasman, hubungan antara agama, budaya, dan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Habib Husein Alatas, Bapak Haji Muhammad Krisna, kemudian para pendengar, pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari ini yang cukup cerah, dengan suara burung menemani, udaranya juga yang segar, kita akan membahas tentang hubungan agama, budaya, dan akhlak. Supaya kita benar-benar bisa memahami di mana yang paling benar itu, di mana yang paling kuat, yang harus kita menjadikan sebuah pegangan dalam hidup, supaya kita tidak terpengaruh dengan pernyataan-pernyataan yang tentunya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Sebagaimana dijelaskan satu sisi memang Allah mengutus baginda Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak, dengan catatan akidahnya kuat mungkin. Akidahnya kuat, akidahnya kokoh, kemudian akhlaknya disempurnakan. Ini tentunya sangat-sangat penting, karena memang ada sebuah pernyataan yang perlu kita uji kebenarannya yang disampaikan oleh Profesor Dr. Said Agil Siraj, misalkan, yang menyampaikan bahwa suatu martabat suatu bangsa itu bukan karena agamanya menjadi meningkat, menjadi bagus itu, tetapi karena budaya dan akhlaknya. Nah, pernyataan seperti ini barangkali mungkin perlu diuji kebenarannya, karena dikhawatirkan nanti itu yang jadi pokok utama adalah budaya dan akhlaknya, sehingga mengabaikan tentang ketentuan agamanya. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul itu itu untuk menguruskan akidah dalam konteks agama. Juga dinyatakan kita pahami bahwa
agama yang paling mulia di sisi Allah ya adalah agama Islam ya. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah adalah dinul Islam. Dan semua para nabi dan rasul adalah beragama Islam, menyampaikan Islam ya. Cuman ada penyimpangan-penyimpangan itu pada para pengikutnya tentunya. Nah, apalagi sekarang ini kan kita zaman jauh dari Rasulullah ya. Nah, di sini perlu penegasan ya bahwa seharusnya agama itu ya tetap nomor satu. Maksudnya dinul Islam itu diutamakan. Juga kalau kita melihat sebuah kebenaran itu bukan melihat pelakunya ya, bukan si A si B-nya misalnya. Seperti tadi contohkan, memang itu kan kurang bagus ya. Terjadi peperangan ya sampai tadi disampaikan 40 tahun Timur Tengah itu berarti kan ketika terjadi peperangan itu yang dipakai itu bukan kaidah agama ya. Justru mungkin bisa beda budaya ya Bib ya. Kenapa? Untuk ambisi, kekuasaan segala macam. Tetapi kalau berlandaskan agama justru yang akan diciptakan adalah kedamaian. Nah, ini mungkin perlu diuji juga ya pernyataannya sejauh mana kebenarannya supaya tadi masyarakat jangan menjadi bingung, jangan menjadi bimbang. Justru dengan budaya-budaya yang kurang bagus ya, itu juga bisa merusak tatanan martabat sebuah negara ya. Termasuk maaf Indonesia misalkan itu. Ini budayanya kan budaya korupsinya masih kental ya. Budaya maksiatnya masih kental, kemudian kebodohan-kebodohan juga masih kental. Nah, kenapa? Karena pada prinsip dasarnya itu tidak kembali kepada dinul Islam yang sebenarnya gitu. Nah, andai kata kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya itu khususnya kitab suci Al-Quran, justru mengajarkan yang sangat-sangat luar biasa ya. Dan untuk mengatasi Indonesia, termasuk Indonesia, bahkan belahan dunia pun, tanpa kembali kepada kitab suci Al-Quran tidak akan selesai masalahnya ya Bib ya. Tetapi kalau kembali kepada Al-Quran, selesai persatuan, misalkan utang Indonesia banyak misalkan ya. Kalau kembali ke Islam, bersatu padu umatnya, ya, masyarakatnya, patungannya, urunan, selesai juga. Ini kan ajaran Islam, bukan budaya gitu ya. Mungkin ini sebagai pengantar. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Hussein Alatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Lakal hamdu ya Rabbana wa lakal syukru ala ma awlaita min ni'am. A'inna ya Rabbana ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wassalatu wassalam ala nabiyyika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma ja'alna muslimina laka mu'minin. Ghaira kafirina wala jahidin. Ij'alna ya Rabbana lina'ma'ika minasyakirin wa li'ala'ika minadzakirin. Wa ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada seluruh anak bangsa, pada Ustadz Otong yang menemani kita pagi hari ini, Ustadz Muhammad Krisna, Neza, seluruh keluarga besar Rasil.
saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di salah satu hari yang amat mulia, di bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Perintahkan kita betul-betul untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya dengan melakukan amalan-amalan soleh yang membawa kebaikan-kebajikan bagi kita semua, menjauhkan diri dari perbuatan aniaya terhadap sesama manusia atau berbuat aniaya terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Alam dan seluruh isinya adalah makhluk Allah yang Allah perintahkan kita untuk kita jaga. Oleh karena itu mereka-mereka yang melakukan kerusakan di atas muka bumi ini adalah orang-orang yang berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tidak menjadikan kita dari mereka-mereka yang berbuat aniaya dan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Kehadiran bulan-bulan yang diharamkan Allah, begitu pula keberadaan tempat-tempat yang diharamkan Allah adalah tempat-tempat di mana Allah mendidik kita untuk menjaga dan memuliakan kehormatan Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga kehormatan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali manusia, di mana Allah perintahkan kita satu sama lain untuk betul-betul menjaga kehormatan sesama saudara kita, tidak berbuat aniaya. Bukan hanya terhadap orang-orang yang seiman dengan kita saja, terhadap orang-orang yang berbeda keimanan kita wajib untuk menjaga hak-hak dan kehormatannya, tidak berbuat aniaya terhadap dirinya. Tapi yang Allah perintahkan kita mengajak mereka melalui dakwah yang kita sampaikan dengan penuh hikmah dan akhlak yang baik untuk kembali kepada Allah, agar mereka tidak tersesat dan terlunta-lunta di tengah-tengah padang kehidupan ini. Kalau mereka tetap tidak menerima, kita tidak diizinkan untuk memerangi mereka. Mereka dibiarkan menjalankan apa yang mereka yakini. Dan kelak hari akhir nanti yang akan menentukan dan mengadili mereka dengan seadil-adilnya. Jadi di hari akhir nanti Allah akan memutuskan amal-amal perbuatan manusia dengan seadil-adilnya. Pada saat itu tidak lagi akan ada kebohongan, tidak lagi akan ada kecurangan. Setiap orang akan betul-betul dibalas sesuai dengan amal mereka. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita semua betul-betul untuk untuk menjaga amal dan perbuatan kita. Kalau di dunia kita berhasil menutup keburukan kita, di dunia kita berhasil memutar balikkan fakta di hari akhirat nanti. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, bimbingannya dalam kitab sucinya, yang disampaikan oleh Rasulnya, dicontohkan di tengah-tengah kita, tujuannya adalah agar kita betul-betul hidup dengan akhlak dan pekerti yang mulia. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengumumkan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak dan pekerti yang luhur. Tugas Nabi kita yang diamanatkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak dan pekerti yang luhur. Berarti akhlak sebenarnya telah ada sebelum kedatangan para nabi dan para rasul. Tapi tugas nabi dan rasul adalah menyempurnakan akhlak dan pekerti yang memang telah tertanam dalam diri manusia sebelumnya. Nah, tadi Ustadz Otong Surasman menyampaikan bahwa seorang mengatakan bahwa martabat satu bangsa itu dihormati dan dihargai bukan karena agamanya. Lalu dia mengulangi, bukan karena agamanya.
Lalu untuk ketiga kalinya dia mengatakan sekali lagi bukan karena agamanya, tapi karena akhlak dan budayanya. Lalu dia mengambil contoh Timur Tengah. Mengambil contoh dari kehidupan bangsa Arab. Dia mengatakan bahwasannya di Timur Tengah agama mereka benar. Mereka mengerjakan sholat, puasa, zakat, juga melakukan haji sebagaimana yang diperintahkan Allah. Akidah mereka benar, rukun iman mereka benar, rukun Islam mereka benar. Tapi lihat coba contoh bagaimana mereka berpuluh-puluh tahun berperang, menumpahkan darah. Martabat mereka, akhlak mereka bobrok. Oleh karena itu, Said Agil Siraj menyerukan untuk kemajuan dan kemuliaan satu bangsa harus betul-betul memfokuskan perhatiannya pada akhlak dan budaya, bukan pada agama. Sejauh mana pernyataan ini benar? Maka untuk menjelaskan hal ini, saya sampaikan kepada Profesor Dr. Agil Siraj. Anda telah mengucapkan satu ucapan yang benar-benar amat dahsyat. Ucapan yang betul-betul akan membahayakan Anda bila Anda tidak bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Anda sampaikan menunjukkan bahwa Anda tidak memahami Islam dengan benar. Tidak memahami misi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Anda tidak memahami apa itu akhlak dan apa itu budaya. Saya sampaikan hal ini mudah-mudahan dapat mengetuk sanubari beliau dan juga memberikan penjelasan dengan jelas kepada umat agar tidak terjadi kesamaran seolah-olah antara akhlak dan agama itu terpisah. Padahal agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan untuk kita, yang Allah ridhoi bagi hamba-hambanya, bertujuan untuk membimbing manusia agar mereka hidup dalam petunjuk dan penerangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak terjerumus ke dalam kejahiliahan, ke dalam kebrutalan, ke dalam kehidupan yang liar. Jadi dapat kita katakan bahwa agama itu sebetulnya akhlak. Agama adalah kumpulan akhlak. Akhlak antara kita dengan Allah pencipta kita. Mengajarkan kita berakhlak baik dan mulia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya atas kita. Bagaimana sewajibnya seorang hamba di hadapan Tuhan. Dia menciptakan kita tanpa sekutu, dia melimpahkan rezeki dan karunia yang tidak terhingga. Dia yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa sewajibnya atas kita semua sebagai hamba-hambanya? Allah berikan petunjuk. Allah berikan bimbingan agar kita tidak menempuh jalan yang salah. Itu dengan jalan kita beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan selainnya. Kemudian kita menghargai bimbingan-bimbingan dan petunjuk yang datang dari Allah yang penuh dengan kebijaksanaan atas dasar ilmu. Demikian pula membawa penerangan penjelasan bagi kita yang sejelas-jelasnya. Bimbingan petunjuknya bukan hanya sekedar petunjuk dan cahaya, tapi juga rahmat dan syifa sebagai penyembuh bagi berbagai macam penyakit yang terdapat dalam jiwa kita yang dapat merusak akhlak kita. Kenapa kita harus mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena tidak ada petunjuk yang sebaik petunjuk Allah. Petunjuk Allah telah terbukti kebenarannya. Saksikan bagaimana alam raya dan seluruh isinya dibangun oleh Allah, ditata dengan penuh keseimbangan dan keharmonian. Begitu pula tubuh kita sehat dan baik pada saat dalam keadaan penuh keseimbangan dan keharmonian. Dan dia mengalami penyakit atau mengalami gangguan di saat keseimbangannya rusak. Keseimbangan datang dari Allah, kebaikan datang dari Allah. Sedangkan datangnya penyakit
disebabkan karena perilaku manusia yang merusak keseimbangan dirinya. Saya ingin bertanya kepada Profesor Dr. Said Agil Siraj, juga kepada ikhwan dan akhwat yang lain. Apakah Anda siap untuk menggantikan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nizam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan pada diri Anda, pada tubuh Anda, digantikan dengan tatanan dan aturan yang berasal dari manusia, dari budaya mereka, dari kesepakatan mereka, dari ilmu mereka. Saya yakin tidak ada satupun manusia walaupun dia kafir yang siap untuk apa? Menggantikan aturan dan hukum-hukum yang mengatur tubuhnya dengan apa? Dengan hukuman dan aturan yang datang dari sesama makhluk seperti dirinya. Oleh karena itu, mengikuti bimbingan petunjuk Allah, ya, dengan mentaati agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Allah jadikan Al-Quran sebagai pedomannya dan Nabi sebagai suri tauladannya yang tidak meragukan. Itu merupakan jalan yang paling benar. Dan di saat kita mengabdi kepada Allah, menyembahnya, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, mengikuti bimbingan dan petunjuknya, ini bukan hanya sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, juga merupakan perbuatan yang sesuai dengan akal sehat dan fitrah kita. Betul tidak? Di saat kita mengikuti aturan bimbingan Allah yang tidak punya kepentingan, kebutuhan akan kita, maka hukum yang datang dari Allah ini hukum yang akan menjaga hak-hak kita dengan seutuhnya. Jadi agama pertama-tama mengajarkan bagaimana kita berakhlak di hadapan Allah. Ini penting karena semua sikap kita dalam hidup ini bergantung kepada ini. Apabila akhlak kita, hubungan kita dengan Allah baik, ya, penuh betul-betul rasa ta'zim, ya, penuh betul-betul rasa syukur dan berserah diri kepadanya, maka perilaku kita betul-betul akan dipengaruhi oleh sikap kita. Kita akan memandang manusia, alam, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditata, diatur dengan penuh keseimbangan atas dasar ilmu Allah, kebijaksanaannya, juga kasih sayangnya. Maka ini akan memotivasi kita untuk apa? Untuk betul-betul menghargai, menghormatinya, menjaga dan memperlakukan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tempat di mana kita berada dengan penuh rasa tanggung jawab dan syukur. Kemudian mengajarkan kita juga bagaimana kita berakhlak di hadapan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bukan menyampaikan sesuatu dari diri mereka, mereka menyampaikan apa-apa yang mereka terima dari Allah. Dan Allah terangkan ketika Allah menurunkan kakek dan nenek kita ke muka bumi ini, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Apabila petunjukku sampai pada kalian, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku dia tidak akan sesat. Itu jaminan dari Allah. Wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih tepat ucapannya dari Allah? Wala yashqa, dan dia tidak akan merana dan sengsara. Tapi sebaliknya, waman a'rada an dzikri, siapa yang berpaling, menolak untuk mengikuti bimbingan petunjukku dan menghargai peringatanku, apa yang terjadi? Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan hidup dalam kesempitan dan kepengapan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan menghimpun dirinya di hari kemudian nanti dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Lalu dia bertanya, wahai Tuhanku, kenapa engkau himpun aku dalam keadaan buta padahal dulu aku melihat? Dijawab oleh Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah ayat-ayat kami sampai kepadamu, tapi kamu lupakan, kamu campakkan begitu saja. Wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah hari ini kamu dilupakan sebagaimana dulu kamu melupakan, mengabaikan, mencampakkan bimbingan petunjuk kamu. Ini keadilan Allah. Setiap orang akan menerima balasan sesuai dengan perbuatannya. Oleh karena itu pada awal suratul Hujurat Allah mengajarkan
bagaimana sikap akhlak kita yang seharusnya di hadapan Allah dan juga di hadapan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Jangan kalian melangkahi Allah dan Rasul-Nya. Ini perbuatan yang tidak berakhlak. Kalian diciptakan Allah, ditempatkan di atas muka bumi, dan kalian menerima limpahan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kalian tidak menghargai Allah, bahkan melangkahi Allah dalam hidup ini. Pantas enggak? Tidak. Jadi jangan kalian melangkahi Allah maupun Rasul-Nya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, jaga apa yang datang dari Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat apa yang kalian perbuat. Kalau kalian melangkahi Allah, tidak sama sekali memperhitungkan, mempertimbangkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari bimbingan, bila kalian celaka, jangan kalian nisbatkan kepada Allah dan takdirnya. Kecelakaan kalian karena pelanggaran dan penyimpangan kalian. Lalu berkaitan dengan hak-hak orang tua dan bagaimana seharusnya kita berakhlak di hadapan orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam apa? Dalam pesan-pesan yang begitu banyak. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan kalian persekutukan Allah dengan sesuatu. Dan hendaklah kalian memperlakukan kedua orang tua kalian dengan cara yang penuh kebajikan, kebaikan, dan kemuliaan. Dulu mereka berbuat baik kepada kalian, memperlakukan kalian dengan penuh cinta, kesabaran. Sebagai apa? Timbal baliknya, kalian harus memperlakukan mereka dengan baik dan mulia. Mereka tidak pernah berhitung. Mereka tidak pernah mengeluh dalam merawat kalian. Oleh karena itu, bila kalian tidak menghormati kedua orang tua kalian, tidak memperlakukan mereka dengan mulia, walaupun mereka orang-orang yang kafir, Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha kepada kami. Apalagi di saat mereka lanjut usia, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma. Apabila kedua-duanya telah lanjut usia atau salah satunya, jangan pernah kalian mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kejemuan atau sikap yang apa? Sikap yang tidak tidak menyenangkan di hadapan keduanya. Seperti berkata, sikap-sikap yang meremehkan, merendahkan, yang menyakiti orang tua. Wala tanharhuma, jangan kamu hardi keduanya. Berkata dengan lemah lembut di hadapan keduanya. Wala tanhar, kemudian waqul lahuma qawlan karima. Berkatalah di hadapan keduanya dengan kata-kata yang mulia, yang baik, penuh dengan ketawaduan, mengingat kebaikan mereka. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkan sayap, ya, ketawaduan, kerendahan di hadapan keduanya. Jangan mentang-mentang kalian berpendidikan, lebih pandai dari mereka, lebih baik, lebih banyak harta kalian bersikap angkuh di hadapan kedua orang tua. Kalian dari mereka. Tanpa mereka yang mendidik, membesarkan kalian, merawat kalian, kalian tidak akan seperti ini. Direndahkan di hadapan keduanya, janahadzul, sayap kerendahan, kehinaan. Buang sikap angkuh dan sombong. Dan berdoalah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, wahai Tuhanku, kasihi sayangi mereka sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi aku. Orang yang tidak bersyukuri kebaikan kedua orang tuanya tidak akan mendapatkan rahmat dari sisi Allah. Orang yang membuat orang tuanya murka kepadanya karena perbuatan aniayanya, orang ini akan menjerumuskan dirinya ke dalam kemurkaan Allah. Oleh karena itu, dosa yang amat besar setelah mempersekutukan Allah adalah bersikap durhaka terhadap mereka. Walaupun mereka orang kafir. Allah melarang kita mengikuti perintah mereka yang tidak benar, tapi sikap mulia memperlakukan mereka dengan baik wajib untuk kita lakukan. Ini akhlak yang diajarkan Allah kepada kedua orang tua kita.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan juga bagaimana hubungan akhlak yang baik antara suami dan istrinya. Istri dengan suaminya, orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya. Kita lihat dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang memerintahkan kaum suami untuk memperlakukan istri mereka dengan baik. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Wanita-wanita kalian mirip dengan ladang pertanian kalian. Bagaimana seorang petani merawat, menjaga, memupuk, menyirami, memperhatikan ladangnya, begitu pula seorang suami terhadap istrinya. Kalian gauli mereka dengan cara yang kalian suka. Tapi masing-masing hendaklah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik terhadap pasangannya agar menumbuhkan rasa cinta di hati mereka. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalian semua akan menjumpai Allah dan mempertanggungjawabkan apa yang kalian perbuat. Wa basyiril, sampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Yang beriman pada Allah bukan hanya sekedar dia beriman bahwa Allah itu esa, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tiada sekutu baginya. Bukan hanya dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan satu-satunya yang wajib disembah, bukan hanya itu. Kalau hanya sekedar percaya saja tidak cukup. Tapi kepercayaan yang diiringi dengan amal, sikap dalam hidup ini yang sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Allah. Nah, amal dan sikap kita itulah akhlak kita. Itulah akhlak kita. Jadi sebetulnya Al-Quran diturunkan ini untuk menyempurnakan benih-benih akhlak atau tunas-tunas akhlak yang Allah telah tanamkan dalam sanubari manusia. Kalau kita memahami arti akhlak, ya, dalam bahasa Arab, kita akan temukan akhlak itu jamak dari khuluq. Jamak dari khuluq. Kata khuluq ini sebetulnya akar katanya sama dengan apa? Dengan khalq. Khalq itu ciptaan. Al-khalqu adalah cipta. Kata kerjanya juga sama. Khalaqa yakhluqu khalqan. Khalaqa yakhluqu khalqan itu artinya menciptakan. Menciptakan sesuatu tanpa ada sesuatu sebelumnya. Nah, khalqan itu merupakan akar katanya. Dari kata kerja khalaqa yakhluqu. Begitu juga khuluq. Khuluq ini apa? Ya. Satu kata yang terdiri dari 3 huruf yang kalau kita perhatikan, ya, juga sama dengan apa? Dengan kata khuluq yang kembali kepada khalaqa yakhluqu. Cuma perbedaannya, kalau al-khalq menggambarkan ciptaan secara menyeluruh, kalau khuluq menggambarkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ditangani langsung, yang Allah tanamkan dalam jiwa manusia. Sebelum dia belajar, sebelum dia mengenal sesuatu, Allah telah menanamkan nilai-nilai akhlak dalam jiwa manusia. Oleh karena itu Allah namakan khuluq. Namakan khuluq. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsin, demi jiwa, wa ma sawwaha, bagaimana keseimbangan yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan, ya, dalam diri manusia. Jadi jiwa yang Allah ciptakan ini betul-betul merupakan apa? Merupakan jiwa yang amat menakjubkan yang diciptakan oleh Allah dengan penuh keseimbangan, kesempurnaan. Itu ketika datang dari Allah, belum mengalami betul-betul kerusakan, belum mengalami pencemaran, belum mengalami hal-hal yang membuat jiwa tersebut mengalami ketidakseimbangan. Seperti firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang benar-benar sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya keadaannya. Itu bukan hanya fisiknya, bukan hanya tatanan tubuhnya, tapi jiwanya juga. Fi ahsani taqwim.
Hingga Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, keluar dari tangan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang penuh dengan keseimbangan. Dalam keadaan suci. Perilaku orang tua, pendidikannya, lingkungannya itu yang mencemari dan merusak kondisi jiwanya. Oleh karena itu Allah perlu turunkan kitabnya, utus rasulnya untuk mengembalikan jiwa manusia ke dalam fitrahnya, ke dalam keadaan fi ahsani taqwim. Jadi akhlak itu yang jamaknya khuluq ya, sebetulnya terdapat persamaan dengan kata khalq yang berarti ciptaan. Kalau al-khalq menggambarkan penciptaan secara menyeluruh, mengadakan sesuatu dari tidak ada ya, dengan penuh ukuran. Kalau khuluq kembali kepada nilai-nilai fitrah, kembali kepada pekerti-pekerti yang luhur yang Allah tanamkan dalam jiwa manusia. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah mengilhami jiwa ya. Dengan apa? Dengan pengetahuan yang membantu dirinya membedakan mana itu fujur, mana itu taqwa. Nah, taqwa ini yang selaras dengan makarimul akhlak. Fujur ini penyimpangan dari akhlak tersebut. Penyimpangan dari akhlak tersebut. Kalau takwa ya, ditanamkan oleh Allah, kalau fujur berasal dari perilaku manusia. Kalau fujur dari perilaku manusia dan penyimpangannya, kalau takwa ini dari apa? Taufik dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ingin mengembalikan kita melalui bimbingan dan petunjuknya ke dalam kesucian, kebersihan, fitrah kita dan ketakwaan kepadanya. Allah mengatakan fa'alhamaha, Allah mengilhami, menunjukkan bahwa ini bukan lagi dari usaha dan belajarnya manusia. Tapi Allah telah menanamkan dalam jiwa manusia pada waktu yang begitu dini, apa? Naluri yang dapat membantu dirinya membedakan mana fujur, mana takwa. Oleh karena itu manusia di saat berbuat baik, hatinya akan lapang, plong, nyaman. Betul enggak? Dan dia tidak malu kalau perbuatannya diketahui orang. Tapi kalau dia berbuat yang tidak benar, berbuat yang buruk, langsung dia merasa apa? Jiwanya tertekan. Dan malu kalau sampai orang melihat perbuatannya. Oleh karena itu dia berusaha untuk membungkus keburukannya dengan kebaikan. Seorang koruptor tidak akan berani mengatakan di muka umum, saya seorang koruptor. Oleh karena itu dia melakukan tindakan korupsi sembunyi-sembunyi, kembali ke tengah masyarakatnya menggunakan baju koko, kopiah haji, ya. Menggunakan sarung, datang ke masjid-masjid, datang ke tempat-tempat kebajikan, ya. Berkumpul di tengah mereka, menyumbangkan sebahagian dari hasil korupsinya untuk apa? Memutihkan dirinya. Dengan cara ini dia beranggapan, ya, dengan membuat manusia ridho, Allah juga pasti ridho dengan perbuatannya. Dia lupa bahwa Allah tidak menerima amal-amal dari hasil yang buruk. Jadi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini bukan dari usaha manusia, tapi dari mulai dini Allah tanamkan nilai-nilai kebajikan, ketakwaan, kemuliaan dalam diri manusia dan juga membantunya untuk membedakan hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu ketika seorang datang pada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, terangkan bagi saya apa itu yang namanya albir, ya, wal wasyar, wal fujur." Bagaimana cara membedakan di antara albir dan fujur atau di antara al khair wasyar? Nabi mengatakan apa? Al khairu matma'annat ilaihi nafsu. Kebajikan, kebaikan, ya, perbuatan yang mulia, itu yang membuat hati kamu tentram kalau kamu lakukan atau kamu ucapkan. Wala tastahi an yattali'a alaihin nas, dan kamu tidak malu kalau orang melihat perbuatan kamu. Kalau orang bersikap jujur, amanat, membantu sesama, malu nggak kalau orang lihat? Tidak. Tapi kalau dia pelit, khianat, atau berbuat yang tidak-tidak, pasti dia akan merasa malu terhadap perbuatannya. Tapi subhanallah, dengan bimbingan petunjuk Allah, pertama dengan naluri, ya, fitrah yang Allah tanamkan dalam jiwa manusia, apabila dia berbuat kebaikan, hatinya akan damai, bahagia.
tanpa melihat agamanya. Tapi di saat dia berbuat buruk, walaupun dia seorang anak ulama atau seorang katakan apa? Anak Nabi dan Rasul, kalau dia berbuat buruk, hatinya akan merasakan ketidaknyamanan. Wa syarru ma haka fi sadrik wa tastahi an yattali'a alaihin nas. Dan keburukan itu yang membuat hati kamu gundah, resah dan gelisah sampai tidak enak tidur. Dan kamu malu kalau orang tahu perbuatan kamu. Dalam riwayat yang lain, istafti qalbaka wa in aftakal muftun. Tanya hati kamu. Walaupun orang semuanya membenarkan, memberikan fatwa perbuatan kamu benar, hati kamu tahu bahwa itu tidak benar. Perasaan tidak nyaman. Dan dalam ungkapan yang lain, Nabi mengatakan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan. Karena yang meragukan itu, yang membuat hati kamu gelisah, ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa fitrah kamu menolak. Karena kalau perbuatan benar, walaupun menghadapi ancaman, kamu tahu bahwa ini benar. Jadi kita lihat bahwa akhlak itu yang berasal dari kata khuluq, sebenarnya bukan dari hasil karya manusia. Bukan dari perbuatan manusia, tapi benih-benihnya, tunasnya telah ditanamkan Allah karena Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Terjadinya penyimpangan dan dia dari tempat yang mulia terjerumus ke dalam kehinaan karena ulah perbuatannya. Hingga Allah katakan, "Tsumma radatnahu asfala safilin." Karena penyimpangan yang dilakukan, akhirnya kami terbalikkan dirinya menuju tempat yang serendah-rendahnya. Lalu bagaimana untuk kembali ke dalam fitrah, ke dalam ahsan taqwim? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Untuk kembali ke dalam fitrah, kembali ke dalam ahsan taqwim hanya dengan beriman kepada Allah, berserah diri kepadanya dan mengerjakan amal soleh, kembali lagi pada akhlak yang bersumber dari iman. Akhlak yang bersumber dari iman. Karena akhlak ini merupakan hal yang ditanamkan Allah dalam jiwa manusia, bukan pekerjaan manusia, bukan pekerjaan ulama, bukan pekerjaan Nabi. Nabi hanya menyempurnakan, mengasah, mengasuh, memupuk, dan menyirami. Kenapa Nabi butuh untuk mengasah, mengasuh kembali? Karena manusia kan, di samping terdapat nilai-nilai mulia, terdapat juga nafsu. Belum lagi syaitan. Syaitan ini dengan pandai memutarbalikkan fakta. Yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Kemudian yang hina menjadi mulia, yang mulia menjadi hina. Karena manusia tertipu oleh perbuatan syaitan, terpedaya oleh hawa nafsunya, datang Nabi untuk mengajak mereka kembali kepada kebenaran, berpegang pada tolok ukur sistem nilai yang berasal dari penciptanya. Jadi kalau seandainya akhlak asalnya datang dari Allah, Quran juga datang dari Allah. Nabinya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin nggak ada dikotomi atau pertentangan di antara semua ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Quran. Ar-Rahman yang mengajarkan Quran. Al-Quran buah dari Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Khalaqal insan, dan dia menciptakan manusia yang berpasangan ini, pria dan wanita, yang menanamkan dalam diri mereka nilai-nilai mereka. Allamahul bayan, dan yang mengajarkan kepada manusia al-bayan. Dengan bayan ini Allah berkomunikasi dengan mereka dan mereka memahami bimbingan dan petunjuk Allah. Lalu untuk membuktikan kebenaran dari bimbingan dan petunjuk Allah yang tidak mungkin salah, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar dengan hitungan yang begitu sempurna. Pernah enggak matahari terlambat karena ketiduran? Tidak pernah. Atau karena ngantuk? Atau karena bermain-main? Kita senang, kita tidak senang ya. Bulan, matahari, begitu pula bumi melakukan rotasi, tidak pernah sama sekali melakukan keterlambatan dan kelalaian. Manusianya yang diberikan kebebasan dan pilihan yang banyak melakukan pelanggaran. Nah, kita kembali mengikuti hukum Allah yang pasti, ya, yang tidak mungkin salah dan menyimpang. Apa hukum Allah yang harus mengikuti kita? Dengan sendiri kita yang seharusnya mengikuti hukum Allah. Tatanan dan hukum yang mengatur tubuh kita yang berasal dari Allah, ya, yang dijadikan sebagai pedoman, apa kemauan kita? Kalau seandainya tubuh kita harus mengikuti kemauan kita, pasti rusak. Sebagaimana firman Allah, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum
La fasadatis samawati wal ard. Kalau seandainya kebenaran harus mengikuti hawa nafsu manusia, langit bumi akan hancur. Wa man fihinna, dan semua yang terdapat di dalamnya. Jadi kalau seandainya kebenaran harus mengikuti kemauan orang Indonesia, kemauan orang Arab, kemauan orang Barat, hancur agama ini. Dan kehidupan semua akan rusak. Tapi seharusnya kita, orang Indonesia, orang Arabnya, ya, kemudian Jawanya, Sundanya, dan bangsa-bangsa yang lainnya, semua merupakan ciptaan Allah. Justru yang seharusnya kita lakukan, kita kembali kepada Allah sebagaimana semua tubuh kita dan alam raya yang kembali pada Allah. Ini namanya berakhlak dengan benar bersama Allah. Di samping Allah mengajarkan kita berakhlak baik mulia bersama kedua orang tua kita, Allah mengajarkan juga suami berakhlak mulia bersama istrinya. Istri juga diperintahkan untuk bersikap mulia pada suaminya agar tumbuh rasa cinta di antara mereka dan rasa hormat. Allah juga wasiatkan anak-anak untuk bersikap mulia kepada apa? Kedua orang tuanya. Juga Allah turunkan ayat-ayat yang mengajarkan bagaimana kita berakhlak di antara sesama kita. Coba suratul Hujurat kita baca. Dari mulai awal mengajarkan kita berakhlak yang benar bersama Allah, bersama Rasulnya. Kemudian juga mengajarkan kita bagaimana akhlak pergaulan di antara kita dan sesama manusia agar kita tidak mudah menerima berita, tapi harus melakukan klarifikasi. Ini akhlak yang mulia. Betul tidak? Apabila terjadi perselisihan, pertentangan di antara dua kelompok kaum muslimin, kita diperintahkan untuk mendamaikan di antara mereka dengan adil, bukan berpihak kepada salah satunya. Begitu juga Allah mengingatkan persaudaraan di antara kita. Di samping kita berasal dari keluarga yang sama, kita terikat dengan keimanan yang sama. Seharusnya kita bersatu dalam iman, bukan bersatu dalam kelompok dan golongan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan untuk kita tidak saling meledek, saling memoyokkan dan saling mengolok-olok, tidak memberikan julukan yang tidak patut, tidak mencaci saudara kita, tidak berburuk sangka, tidak mengumpat, tidak mengintai, mencari-cari kesalahan mereka. Lalu Allah ingatkan kita ini semua berasal dari ayah ibu yang sama. Ini akhlak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan, ya, dalam kitabnya yang membimbing kita menuju kehidupan yang lebih lurus. Tapi ternyata akhlak-akhlak yang Allah turunkan dalam tuntunan agamanya tidak kita amalkan. Bukan hanya orang di luar Islam, kita orang Islam ini menjalani agama mirip dengan zombie tanpa pemahaman. Jadi menjalankan agama bukan dengan mengikuti petunjuk Allah, pemahaman dan penghayatan, tapi kita mirip dengan zombie-zombie yang seolah tidak memiliki apa? Tidak memiliki akal, tidak memiliki perasaan sama sekali. Nah, cara beragama semacam ini, pemahaman yang menyimpang, ini yang menyebabkan akhirnya muncul apa? Muncul kecurigaan terhadap agama. Pandangan yang tidak benar mengenai agama. Jadi sebetulnya yang salah bukan agama. Tapi yang salah pemahaman kita yang tidak benar mengenai agama. Jadi kalau seandainya Profesor Dr. Agil Siraj mengatakan, Timur Tengah agamanya benar, tapi mereka tidak berakhlak, tidak berbudaya, martabat mereka rusak dan bobrok. Ini satu ungkapan yang salah, berarti Profesor Agil Siraj tidak memahami agama dengan benar. Tidak memahami apa itu Islam, apa tujuan target dari Al-Quran dalam pendidikannya. Padahal yang diturunkan dalam Al-Quran mengajarkan kita berakhlak bersama Allah, berakhlak bersama kedua orang tua kita, berakhlak bersama keluarga kita, berakhlak bersama sesama manusia, bahkan berakhlak bersama apa? Bersama alam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai tempat kita. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian merusak di muka bumi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaikinya dan menjaganya. Jadi kalau Profesor Dr. Agil Siraj mengatakan bahwasannya martabat satu bangsa bukan kembali kepada agamanya, tapi kembali kepada akhlak dan budayanya, Anda belum memahami agama dengan benar. Anda belum memahami agama dengan benar. Dan Anda tidak memahami apa itu akhlak. Akhlak itu berasal dari Allah. Demikian pula agama juga berasal dari Allah. Adapun perilaku yang tidak baik,
perilaku yang tidak baik, budaya yang tidak baik itu bukan berasal dari Allah, dari penyimpangan manusia. Jadi kalau seandainya orang mengatakan akhlak yang buruk, sebetulnya menamakan akhlak di sini kurang tepat. Karena bukan berasal dari Allah, tapi dari ulah perbuatan manusia yang menyimpang dari akhlak yang ditanamkan Allah. Maka dinamakan akhlak yang buruk, ala sabili tajawuz, itu merupakan bahasa metafor. Tidak menggambarkan hakikat yang sebenarnya, karena hakikat akhlak berasal dari Allah. Sedangkan keburukan berasal dari kita dan penyimpangan kita. Lalu kita bertanya, dari mana asalnya budaya? Budaya dari Allah apa dari manusia? Budaya adalah kesepakatan, tradisi, adat, kebiasaan manusia. Yang bersumber dari mana? Dari manusia, bukan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Budaya bangsa Indonesia berbeda dengan budaya bangsa di Barat, di Amerika, di Australia. Betul enggak? Budaya beda. Tapi kalau akhlak, berbicara kepada apa? Sistem nilai dan esensi yang disepakati di seluruh makhluk. Karena dia berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merupakan nilai-nilai universal. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ini semua nilai universal yang ditanamkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri manusia. Oleh karena itu, tidak ada yang berbeda mengenai keadilan. Jujur, amanat, berbuat baik kepada manusia, ya. Bersikap santun, itu merupakan nilai-nilai universal. Kenapa menjadi universal? Kenapa manusia tidak berbeda? Karena dia ditanamkan langsung oleh Allah dalam fitrahnya. Tapi kalau budaya satu bangsa, beda-beda antara budaya Indonesia, budaya apa? Orang-orang di Barat, antara budaya Timur, Barat, kan dia berasal dari manusia. Nah, budaya satu bangsa tergantung bagaimana? Tergantung bagaimana akhlak dan perilaku mereka. Kalau akhlak perilaku mereka baik, budayanya akan ikut baik. Seperti budaya yang lahir dari pemahaman agama yang benar. Kesepakatan tradisi budaya mereka, budaya yang tumbuh dari agama. Tapi kalau budaya yang tumbuh dari penyimpangan dan akhlak yang buruk, maka wal'iyadzubillah budaya tersebut pasti apa? Seperti budaya satu bangsa yang menganggap free sex, LGBT, itu merupakan hal yang baik, hal yang benar. Dengan sendirinya, budaya ini muncul dari penyimpangan satu kaum yang tidak berjalan dalam kebenaran. Oleh karena itu, budaya yang baik, yang benar itu budaya yang tumbuh bukan dari timur atau dari barat, tapi budaya yang tumbuh dari apa? Dari nilai-nilai yang Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan dalam fitrah manusia. Yang diperkuat oleh agama Allah dengan keimanan ketakwaannya, lahir budaya yang baik dan sehat. Budaya gotong royong. Kemudian juga bersikap santun. Lahir tradisi-tradisi yang muncul dari semua ini. Ini budaya lahir dari agama. Bukan sebaliknya agama yang lahir dari budaya. Oleh karena itu, Islam yang datang dari Allah satu. Pedomannya Al-Quran. Nabinya, Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu dalam Islam gak ada Islam Nusantara. Islam Amerika. Islam Arab. Atau Islam Timur dan gak ada sama sekali. Islam bukan diukur dengan bangsa Arab. Bukan diukur dengan Nusantara. Karena Islam telah ada sebelum apa? Sebelum lahirnya Nusantara. Nusantara diukur dengan Islam. Begitu juga Arab diukur dengan Islam. Sebelum Islam datang, bangsa Arab tenggelam dalam kejahiliahan. Jadi jangan Islam diukur dengan Arab. Jangan Islam diukur juga dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan Persis. Tapi NU, Muhammadiyah, Persis, termasuk saya, Profesor Dr. Agil Siroj dan lain-lainnya diukur dengan Islam, bukan sebaliknya. Kalau sesuai dengan tuntunan Quran benar, tidak sesuai ya salah. Jadi kembali kita ya kepada tema kita hari ini, sebagaimana yang kita petik dari Al-Quran, begitu pula dari Sunnah Rasul, bahwa agama itu ya, adalah pedoman hidup.
prinsip-prinsip akhlak yang Allah ajarkan untuk betul-betul menjaga kehidupan kita agar penuh dengan keseimbangan. Dan agama yang diakui di sisi Allah yang dasarnya adalah Islam, penyerahan diri secara total kepada Allah, bukan mengambil sebahagian menolak sebahagian. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apa kalian akan beriman kepada sebahagian Alkitab dan menolak sebahagian yang lain? Tidak. Yang benar adalah agama yang dasarnya al-Islam, yaitu berserah diri secara total kepada Allah. Dan Allah memberikan satu gambaran perumpamaan yang amat indah dalam surat Al-Imran. Syahidallah annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan selain dari Allah. Tiada juga pemerintah, pengatur, penguasa di alam raya kecuali hanya Allah. Kesaksian Allah bisa dibuktikan dengan ayat-ayat dan makhluknya di langit, di bumi, termasuk dalam diri kita. Kalau seandainya Ustaz Otong diciptakan oleh Tuhan A, saya diciptakan Tuhan B, pasti berbeda di antara kita. Betul nggak? Tapi ternyata tatanan kita semua sama. Walaupun bentuk rupanya berbeda-beda, hanya perbedaan di permukaan, tapi intinya sama. Betul nggak? Langit buminya, kemudian tumbuh-tumbuhannya, hewannya, kita jumpai semuanya menunjuk kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau ada Tuhan selain dari Allah, pasti langit bumi akan mengalami kehancuran. Wal malaikah, malaikat juga ikut bersaksi, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu, yang berakal juga menemukan hal ini dan mereka bersaksi bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa. Qa'iman bil qist, Allah memerintah dengan penuh keadilan. Pemerintahan Allah jangan dikaitkan dengan perbuatan manusia. Penyimpangan manusia seringkali dikaitkan dengan apa? Dengan takdir Allah. Padahal Allah nggak bertanggung jawab terhadap perbuatan manusia. Sedangkan takdir Allah, lihat bagaimana Al-Quran membimbing dan menuntun. Kalau manusia menyimpang, jangan bilang takdir Allah. Kalau hasilnya salah, jangan apa? Jangan gurunya yang membuat ujian disalahkan, yang salah yang nggak mampu untuk memberikan jawaban. Betul nggak? Cuma sayangnya manusia ini menisbatkan penyimpangan mereka kepada takdir Allah. Padahal takdir Allah itu aturan hukum-hukum yang begitu indah. Qa'iman bil qist, Allah memerintah dengan penuh keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim, tiada ilah selain dari Allah. Dialah satu-satunya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, setelah Allah menjelaskan hakikat ini yang harus kita fahami dengan jelas bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa, yang memerintah dengan penuh keadilan, maha perkasa lagi maha bijaksana, Allah jelaskan inna dina indallahil Islam. Apabila kalian telah memahami hakikat ini, ketahuilah bahwa agama, pedoman hidup, prinsip-prinsip kehidupan yang diterima, diakui di sisi Allah adalah al-Islam, yaitu kepatuhan, penyerahan secara total kepada Allah, mengikuti petunjuk dan bimbingan yang menerima tanpa ragu dan tawar-menawar. Inna dina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, dan tidak terjadi perselisihan di antara para ahli kitab kecuali setelah datang ilmu dan petunjuk dari Allah. Bukan ilmunya yang membuat mereka berselisih, tapi yang menjadi penyebab baghyan bainahum, karena mereka berpaling dari kitab Allah mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, karena mengikuti hawa nafsu ini melahirkan fitnah, melahirkan juga kerusakan di muka bumi. Jadi kembali kita ulangi bahwa agama itu berasal dari Allah yang Maha Esa, yang Maha Bijaksana, yang Maha Pengasih, Penyayang, Maha Adil. Maha perkasa lagi maha bijaksana. Akhlak juga benih-benih dan tunas-tunasnya ditanamkan Allah pada jiwa setiap insan, mau yang datang dari barat, yang datang dari timur, NU-nya, Muhammadiyahnya, Persisnya, begitu juga apa? Begitu juga Arabnya, non-Arabnya, nilai-nilai akhlak ditanamkan dalam hati mereka dengan sama. Kemudian datang Nabi, ya, bertugas untuk menyempurnakan akhlak pekerti yang luhur dengan menyiraminya, memupuknya, mengasuhnya dengan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memberikan contoh di tengah-tengah mereka. Berarti kesimpulannya agama itu akhlak. Betul tidak?
Jadi jangan kita pisahkan antara akhlak dari agama. Kalau agama tidak melahirkan akhlak dan prinsip hidup yang benar, berarti agama yang nol. Agama apa? Yang nol, seolah-olah agama itu untuk Allah, bukan untuk kita. Tapi agama itu untuk kita, agar kita dapat hidup dengan mulia, berakhlak, berpekerti yang luhur. Sedangkan budaya itu dari kesepakatan manusia dan kebiasaan mereka. Tergantung dari mana sumbernya. Kalau sumbernya dari agama, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sumbernya dari penyimpangan, kerusakan, dengan sendirinya budaya semacam ini wajib untuk diluruskan, diperbaiki. Oleh karena itu pernyataan Dr. Profesor Agil Siraj yang mengatakan bahwasannya martabat satu bangsa, kemuliaannya bukan karena agamanya. Diulangi, bukan karena agamanya. Sekali lagi, bukan karena agamanya, tapi karena akhlak dan budayanya. Ini pernyataan yang salah, yang mewajibkan Profesor Dr. Agil Siraj untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, Anda akan betul-betul menghadapi kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat. Kalau Anda mengambil contoh dari bangsa Arab yang saling menumpahkan darah, yang bunuh-membunuh, ya, yang hidup dengan tatanan jahiliyah, walaupun mereka orang Islam, beragama Islam, agama mereka tidak benar. Artinya pemahaman agama mereka tidak benar. Perilaku mereka bukan bersumber dari pemahaman agama yang benar, tapi bersumber dari pemahaman agama yang salah. Bangsa Arab telah lama meninggalkan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghalalkan pertumpahan darah, melakukan kezaliman, melakukan perbuatan aniaya, keluar dari kebenaran. Jangan kita katakan bahwa agama mereka benar. Pemahaman agama mereka salah. Begitu juga kita di Indonesia ini, kalau ingin ya, dikaitkan atau dimasukkan dalam Islam Nusantara, sebuah kesalahan. Nusantara merupakan ciptaan Allah. Sedangkan Islam datang dari sisi Allah sebagai pedoman hidup yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja, bangsa manapun, kalau mereka ingin diakui oleh Allah kebenarannya, keberagamaannya, dasarnya berserah diri kepada Allah. Mau Arabnya, mau Baratnya, ya, mau Indonesianya, budaya-budaya ini yang harus disesuaikan dengan agama, bukan agama disesuaikan dengan budaya. Jadi kita harus memahami betul-betul bahwa agama dari Allah yang tujuannya untuk membimbing manusia menuju kehidupan yang mulia, memiliki akhlak dan pekerti yang luhur, tidak berbuat kezaliman, tidak berbuat khianat, tidak hidup dalam kebohongan. Dengan cara ini insya Allah manusia akan hidup betul-betul dengan martabat yang mulia, dihormati dan dihargai. Kita jumpai banyak bangsa-bangsa di Barat, mereka berakhlak baik. Memimpin negara mereka, bangsa mereka dengan baik. Allah berikan karunia pada mereka. Sedangkan negara Arabnya yang lupa kepada Allah, padahal Rasul diutus di tengah-tengah mereka, mengabaikan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka seperti orang-orang Yahudi, berperang di antara mereka satu dengan lainnya. Dan mereka masih akan terkena laknat Allah sampai mereka kembali kepada Allah. Begitu juga bangsa Indonesia. Jangan kita kaitkan Jangan kita kaitkan cara hidup kita dengan kebangsaan. Ketahuilah kita semua bangsa Indonesia adalah bangsa yang diciptakan oleh Allah, yang menerima karunia yang begitu besar. Kalau kita tidak menghargai Allah, tidak menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolak untuk berserah diri kepadanya, mau hidup dengan budaya dan cara hidup yang kita ciptakan sendiri, silahkan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap betul-betul agar para ulama kita, para kiai kita memahami Islam kembali, merujuk kepada kitab suci Al-Quran. Jangan kembali kepada fikih-fikih sektarian masing-masing yang hanya menumbuhkan fanatisme sektarian. Tapi kembali kepada kitab Allah yang akan dapat menyatukan kita, memberikan pemahaman yang jelas bahwa agama ini sebetulnya merupakan kumpulan dari aturan, bimbingan, dan petunjuk yang membimbing kita menuju kehidupan yang lebih lurus. Dan agama yang diakui di sisi Allah adalah Al-Islam, yang artinya berserah diri kepada Allah. Bukan kita justru menyesuaikan agama
dengan hawa nafsu kita, budaya kita, tradisi kita, tapi kita mengembalikan cara hidup kita semuanya kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Berarti agama itu adalah akhlak, dan akhlak itu benih-benihnya telah ditanamkan oleh Allah, kemudian penyiraman dan pemupukannya datang dari kitab Allah dan Rasul yang dijadikan sebagai suri tauladan yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah bagi kita. Begitu juga kepada Profesor Agil Siraj. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada beliau, kembali kepada Allah dan menarik pernyataannya. Menarik pernyataannya kembali yang tidak benar. Bangsa Arab yang hidup mereka dengan martabat yang buruk karena perilaku yang tidak baik, bukan berarti mereka beragama dengan agama yang benar. Sama sekali tidak. Kalau mereka beragama dengan benar, berserah diri kepada Allah, tidak mungkin mereka saling membunuh satu dengan lain. Tapi yang mereka ikuti adalah syaitan. Yang mereka sembah adalah syaitan. Yang mereka ikuti hawa nafsu mereka. Begitu juga kita. Kalau kita tidak kembali kepada Allah, mengikuti hawa nafsu kita, menyembah syaitan, maka syaitan akan menjungkir balikkan kehidupan kita, merusak kedamaian kita. Dan Allah telah mengirimkan peringatan demi peringatan. Saya khawatir ketentraman, kedamaian di negeri kita, kalau kita lupa dan mengabaikan Allah, akan mengalami nasib yang lebih buruk seperti yang dialami oleh bangsa Arab saat ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa danwat. Demikian tadi Ulumul Quran dengan tema hubungan agama, budaya, dan akhlak. Jadi akhlak itu ya agama sebenarnya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita ingin jumpa lagi pekan depan. Saya Muhammad Krishna, Neza, kemudian Yusuf Bangkit, Fahri, dan Anis Mualim. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.